Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Liani dengan nomor induk mahasiswa 19063025. Prodi Pendidikan Teknik Elektro, mata kuliah Praktek PLC dan Pneumatik. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan tugas proyek akhir atau tugas UAS saya yang berjudul Filling Draining, yang mana pengisian dan pengosongan air tangki. Di sini alat dan bahan yang digunakan ada 4, yaitu yang pertama PLC trainer dan simulator operasi filling draining, kedua laptop dan software PLC, yang ketiga kabel komunikasi serial dan USB serial converter, yang keempat yaitu kabel penghubung. Baiklah, sedikit saya jelaskan mengenai filling draining ini. Penerapan prinsip kerja operasi filling draining banyak digunakan pada pengadukan bahan-bahan produksi minuman ataupun kosmetik yang memerlukan takaran yang tepat untuk setiap bahannya. Contohnya pada perusahaan pengolah makanan dan minuman, adonan atau larutan yang dihasilkan harus sama kualitas dan rasanya untuk setiap pabrik yang tersebar. Untuk itu, memerlukan proses yang terukur dan teliti dengan menerapkan sistem otomatis. Dalam sistem operasi filling draining terdapat proses pengisian bahan produksi sampai volume yang ditentukan telah dicapai, kemudian bahan tersebut diaduk. Setelah waktu pengadukan terpenuhi, lalu bahan tersebut dikeluarkan dari tangki untuk diproses lagi pada tahap berikutnya. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini kita menggunakan aplikasi CX Programmer. Langsung saja klik aplikasinya dan pilih New Project, dan langsung saja masuk ke tipe PLC yang digunakan. Karena di sini saya menggunakan PLC tipe CP1L, maka akan kita sesuaikan, cari yang CP1L, lalu klik OK. Nah, di sini akan saya lanjutkan dengan merangkai. Yang pertama, kita akan menggunakan kontak NO sebagai startnya dengan kode 000. Lalu NC untuk stopnya dengan kode 001. Dan NC untuk valve atau pengosongan air tangki dengan kode yang kita gunakan 004. Valve. Dan outputnya coil yang kita gunakan dengan kode 1000. Lalu kontak untuk coil tadi dengan kode yang sama, itu 1000. Dan NO untuk batas bawah dengan kode 1002. Baik, di rang yang pertama kita sudah selesai. Untuk membuat rangkaian simulasinya, kita akan pindah ke rang yang selanjutnya. Di sini kita menggunakan kode pengunci yang ini, kontak NO, dengan kode yang sama, yaitu 1000, dengan namanya Q1, dan NC untuk batas atas, yang mana pada saat pengisian air nanti air sudah terisi penuh, maka sensor ini akan bekerja dan otomatis pengisian akan langsung berhenti. Sini kita menggunakan output dengan kode 10.000 dengan nama pompa on. Selanjutnya kita NO untuk 1S.
lalu no PLC instruction dengan kode add plus D0. Oke. Di sini kita menggunakannya sebagai untuk pengaturan debit air. Kodenya sama dengan D0, D1. Juga kita pakai outputnya pengunci dengan kode 1001 untuk batas atas. Di RAM ini kita sudah selesai penggunaan yang saya lingkari ini, yaitu untuk sebagai pengatur atau kita bisa melihat pengaturan debit air. Jika debit air pada batas atas yang kita atur itu sampai 100, maka di sini kita dapat melihat angka-angkanya. Jadi pada saat batas atas telah tercapai, maka sensornya akan bekerja. Di RAM yang selanjutnya, kita menggunakan NO untuk kotak valve dengan kode yang sama seperti yang di atas, yaitu 004. Lalu kita menggunakan kontak NC untuk batas bawah dengan kode 1002. Lalu kontak NO P_1S. Oke. Sama seperti yang di RAM yang kedua, kita menggunakan dengan kode D0. Dengan kode sama dengan D0 dan D2. Klik OK. Dan outputnya untuk batas bawah dengan kode 1002. Nah, mungkin untuk rangkaian pengisian dan pengosongan air tangki seperti yang telah saya jelaskan ini. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan menggunakan CX Designer untuk mendesain tangki ini untuk pada saat kita mensimulasikan dengan CX Programmer dapat terlihat jelas. Nah, di sini bisa juga menjelaskan maksud dari simulasi yang telah saya kerjakan ini. Untuk CX Designer ini tidak saya buatkan video ataupun bagaimana cara membuatnya. Sedikit saya jelaskan, ini untuk tombol start. Di sini kita juga mengaturnya sesuai dengan CX Programmer kita. Misalkan untuk start tadi saya menggunakan 000 serinya, di sini juga harus yang sama. Dan untuk stop tadi 001. Nah, di sini juga settingan kita harus sama. Untuk sensor atas tadi saya menggunakan 10.01 dan sensor bawah kita menggunakan 10.02. Untuk pompanya kodenya 100.00. Untuk semua pipa hampir sama, semuanya menggunakan kode yang sama, yaitu 100.00. Yang ini juga 100.00, yang valve-nya 0.04. Nah, langsung saja kita simpan, kita save. Selanjutnya itu kita klik start. Oke. Nah, di
di sini dia akan mentransfer data kita, baru terhubung untuk bisa mentes dengan menggunakan gambar. Sebentar. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik start on. Nah, di sini sensor atasnya 50. Enter. Dilihat di sini dari pompanya airnya akan mengalir ke valve pengosongan. Seharusnya nanti pada saat waktunya di sini sudah pas sampai 50, sensor atasnya akan berhenti bekerja karena sudah mencapai batas atas dari pengisian air. Kan tetapi pada simulasi saya kali ini untuk rangkaiannya tidak bisa berhenti karena mungkin saya ada yang error, jadi dia tetap berjalan, tapi untuk rangkaiannya kurang lebih ya seperti itu. Stop. Ini akan kita coba untuk batas bawahnya. Kita on. Nah, di sini karena tadi batas atasnya itu dia tuh sampai sudah sampai 100 di sini. Jadi dia tuh intinya seperti ini. Jadi pada saat kita melakukan pengisian, dia dimulai dari 0 sampai dengan 100 batas yang kita tentukan. Tapi di sini sensor atas yang saya gunakan itu 50 karena pada rangkaian ini tidak berhenti karena ada kesalahan atau ada yang error. Jadi dia tuh tadi sampai 100, makanya di sini data yang terbaca itu sampai 100, tidak sampai 50. Nah, pada sensor bawah dia itu dari 100 sampai 0. Sensor atas dimulai dari 0 sampai dengan 100, sedangkan sensor bawah dimulai dari 100 sampai dengan 0. Jadi dia kembali lagi ke awal untuk mengosongkan air yang ada di dalam tangki. Jadi lebih terkurang seperti itulah untuk gambaran mengenai pengisian dan pengosongan air tangki. Pada saat dia akan kembali ke 0, nanti dia akan stop karena pengisian dan pengosongannya sudah terjadi. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Di video ini mungkin terbanyak kekeliruan saya. Untuk itu kepada Bapak dosen saya mohon maaf karena pada saat sudah mencapai 0, sensor bawahnya otomatis hidup karena sudah mencapai batas bawahnya. Tetapi pada sensor atas saya tidak bekerja seperti itu dikarenakan ada kesalahan atau ada yang error. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf karena untuk penjelasan saya mungkin ada yang tidak bisa dipahami. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.